Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 11 April 2025, pekan kelima masa puasa. Kita akan merenungkan Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada aku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menghadapi penolakan yang sangat keras. Orang-orang hendak melempari Dia dengan batu karena Ia menyatakan kebenaran bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Namun Yesus menanggapi penolakan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak lagi tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak melarikan diri, ia tidak membalas dengan emosi, juga tidak membela diri dengan argumen teologis semata, tetapi justru mengajak mereka merenungkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Ia lakukan. Yesus mengarahkan perhatian mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang telah ada dan berharap bahwa lewat semuanya itu manusia sampai pada iman. Yesus menyatakan identitasnya dengan jelas. Ia satu dengan Bapa. Ini adalah kebenaran yang mendalam dan transformatif. Tetapi justru karena itulah ia ditolak. Orang-orang tidak bisa menerima bahwa Allah bisa hadir begitu dekat dan menjadi manusia. Tetapi Yesus begitu pengertian akan diri manusia. Ia tahu bahwa tidak semua orang langsung bisa memahami siapa dirinya. Karena itu, ia dengan sabar mengundang untuk mengenal Allah lewat buah dari pekerjaannya dalam hidup ini dan dalam hidup sesama. Yesus tidak memaksakan iman, tetapi membuka jalan lewat pengalaman akan kasih dan kuasa Allah yang nyata. Yesus tidak hanya berbicara, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan kuasa dan kasih Allah kepada manusia, seperti menyembuhkan, mengampuni, membebaskan, dan memberi hidup. Ia menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal kata, tetapi juga soal karya nyata.
Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia sekarang banyak orang mengalami kebimbangan iman. Namun Yesus mengingatkan kita lewat Injil hari ini, jika sulit untuk percaya lewat sabda, lihatlah karyanya. Lihatlah bagaimana kasih-Nya bekerja dalam pengampunan, dalam pemulihan, dalam kesetiaan-Nya yang tak pernah gagal. Iman tumbuh bukan hanya dari pengetahuan, tetapi dari pengalaman akan kebaikan Allah yang terus bekerja. Yesus mengajak orang-orang pada zamannya dan kita semua saat ini untuk melihat karya-karya Tuhan itu dan percaya karena buah yang nyata. Di akhir Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus pergi ke seberang Yordan dan di sana orang-orang justru percaya kepadanya. Mengapa? Bukan karena mereka melihat mujizat secara langsung, tetapi karena kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang telah lama mereka dengar sekarang terbukti benar. Ini meneguhkan bahwa kesaksian yang hidup, yang konsisten dan tulus bisa menyentuh hati orang lain. Yohanes tidak melakukan mujizat, tetapi hidupnya adalah kesaksian tentang Yesus. Saudara-saudari, menyatakan kebenaran seringkali tidak membuat kita diterima. Bahkan mungkin sebaliknya, bisa menimbulkan penolakan. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti bersaksi. Kebenaran harus tetap dinyatakan, walaupun mungkin tidak semua orang siap menerimanya. Apakah hidup kita juga menunjukkan pekerjaan Allah? Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah orang bisa mengenal Kristus melalui tindakan kasih kita, kepedulian kita, dan ketekunan kita dalam kebaikan? Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil seperti Yohanes menjadi suara yang menyaksikan terang. Dalam dunia yang penuh keraguan dan ketidakpercayaan, kita dipanggil untuk tetap setia menyatakan kebenaran Kristus, menunjukkan kasih lewat perbuatan yang nyata, dan menjadi saksi lewat hidup kita sehari-hari. Inilah perjuangan yang harus kita upayakan. Mari kita tetap ingat fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun ini, yakni menjadi umat Katolik yang bermisi. Mari kita bermisi mewartakan Yesus, diawali dengan pertanyaan refleksif dalam diri kita. Apakah orang lain bisa mengenal Allah lewat hidupku? Apakah pekerjaanku, pelayananku, dan perkataanku menunjukkan siapa Yesus Tuhan itu? Kita tidak perlu menjadi spektakuler, tetapi kita bisa setia. Kita tidak perlu menjadi sempurna, tetapi kita bisa menjadi saksi yang jujur. Semoga seperti Yesus kita berani berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaanku. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.